Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah suara saya sudah terdengar jelas tuan-tuan dan puan-puan? Kalau misal tak ada mikrofon saya tak ada suara, boleh ditulis Boleh ditulis di ruang komen. Kalau misal putus-putus ke atau suara saya terlalu kecil ke atau apa, boleh ditulis di ruang komen ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada tengah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai bahasa Arab, terutama bahasa Arab komunikasi. Pada tengah hari ini pada siri yang ke-16 kita akan belajar daripada yang namanya fa'il wa maf'ulun bih. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Lam. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Misalmah. Okey. Pada hari ini kita akan belajar daripada yang namanya fa'il wa maf'ulun bih. Nah, okey. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah sikit kita mengulang kembali pembelajaran kita di siri semalam, di siri minggu petang. Di siri seminggu petang, kita sudah belajar akan yang namanya fi'il dan macam-macam fi'il kan tuan-tuan dan puan-puan. Fi'lun itu atau kata kerja itu dalam bahasa Arab dia ada berapa ya tuan-tuan dan puan-puan? Ada berapa macam ya? Tak usah itu dulu. Fi'il itu apa, kata kerja itu apa ya dalam bahasa Arab tuan-tuan dan puan-puan? Itu dulu ya. Ada yang boleh tahu tak tuan-tuan dan puan-puan? Masih ingat tak? Fi'il itu atau kata kerja itu apa ya dalam bahasa Arab? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Halimah. Okey, ada yang ingat tak tuan-tuan dan puan-puan? Fi'il atau kata kerja itu apa ya dalam bahasa Arab? Maksudnya itu apa ya? Apa fi'il itu, apa yang berbeza dengan antara fi'il kata kerja dalam bahasa Arab dengan kata kerja yang biasa kita pakai di bahasa Melayu ke atau bahasa Indonesia ke atau bahasa Inggeris ke? Apa dia pengertian atau penjelasan daripada fi'lun itu sendiri tuan-tuan dan puan-puan? Ada masih ingat tak? Okey, kita ulang lagi ya. Kita ulang sedikit ya dari materi. Fi'lun atau kata kerja dalam bahasa Arab itu ialah kata kerja yang juga melibatkan ada penjelasan atau keterangan masanya. Betul Puan Nur Aini. Fi'il adalah kata kerja yang melibatkan masa. Jadi di dalam kata kerja itu ada masanya. Kita boleh tahu, kita boleh lihat ada masanya, kapan dia dikerjakan daripada kata kerja tersebut ya. Kapan dia berlaku. Boleh dia berlaku di masa yang lewat,
masa lampau, atau boleh dia berlaku di masa kini, masa sekarang, atau masa hadapan. Dan boleh saja dia berlaku sebagai kata kerja ke atau kata perintah. Okey. Nah, fail ini sendiri dia punya 3 macam, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, kita sudah belajar ketiga macamnya daripada kata kerja dalam bahasa Arab. Dia ada apa aja, tuan-tuan dan puan-puan, 3 macam ini? Ada yang ingat tak, tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Misalmah. Waalaikumsalam, Puan Halimah. Okey. Ah, betul ya, Puan Lam, ada fi'il madi, iaitu fi'il untuk kata kerja untuk masa lampau atau yang sudah berlaku. Fi'il mudhari yang untuk kata kerja yang masa kini atau masa hadapan, dan juga fi'il amr yang untuk kata kerja perintah atau kata kerja suruhan. Betul. Puan Misama, betul ya? Fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Dia ada 3 macam ni. Kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan fi'il madi. Fi'il madi tu dia ada 14 macam. Dia menyesuaikan dengan adanya 14 macam domir. Jadi setiap satu domir dia punya macam bentuk fi'il madinya sendiri. Sama dengan fi'il mudhari. Cuma fi'il mudhari dia ketambahan harfu mudhara'ah di depan. Ada juga dia 14 macam. Fi'il amr ni dia dah beda sikit. Dia cuma 6 macam je. Dia cuma 6 macam je. Soalnya dia cuma untuk yang orang kedua je. Jadi dia cuma untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okey. Itu sedikit kita mengulang-ulang daripada materi kita di siri sebelumnya, daripada pembelajaran kita di siri sebelumnya tentang fi'il. Jadi kita kena ulang-ulang sedikit lah biar kita tak lupa. Biar kita tak lupa akan materi fi'il ini. Kan macam-macam daripada fi'il ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tengah hari ini kita akan belajar daripada yang namanya fa'il wa maf'ul. Maf'ulun bih. Okey. Perlu diingat tuan-tuan dan puan-puan, fa'il dan maf'ulun bih ni bukan macam-macam fi'il Macam-macam fi'il Macam-macam fi'il cuma 3. Okey, tuan-tuan dan puan. Sedangkan fa'il dan maf'ulun bih ni sendiri dia dia berkaitan erat dia dengan daripada kata kerja tersebut. Nah, kita tulislah apa itu fi'il dan fa'il. Apa itu fa'il dan maf'ulun bih? Fa'il kita buat dekat di bawah lah. Fa'il dan maf'ulun bih. Apa itu fa'il? Fa'il itu ialah apa, tuan-tuan? Ialah subjek atau pelaku kata kerja. Fa'il ialah subjek atau pelaku kata kerja. Kita buat contoh. Misalnya kita buat contoh ana aqra'u
Ana aqra'ul kitab. Kitab. Hmm. Saya membaca buku. Hmm. Boleh kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya fa'il itu ialah subjek atau pelaku kata kerja, maka dalam kalimat ini, saya membaca buku, kita boleh tahu bahawasanya yang mana fa'ilnya ialah si ana. Karena analah yang karena sayalah yang membaca buku, bukan buku yang membaca saya. Berarti fa'il ialah subjek atau pelaku daripada kata kerja. Makanya kalau kita lihat di sini di contoh ini, fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya adalah ana. Ana aqra'ul kitab. Kalau misalnya dia pakai nama orang, misalnya Muhammadun yaqra'ul kitab, berarti siapa yang fa'il atau siapa yang subjek? Ialah Muhammad. Jadi itu ya tuan-tuan dan puan-puan, fa'il ialah subjek atau pelaku daripada kata kerja. Pelaku daripada kata kerja ya tuan-tuan dan puan-puan. Nah, sekarang kita masuk kita masuk di pembelajaran di penjelasan maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih adalah kebalikan daripada fa'il tadi. Maf'ul bih ialah objek daripada kata kerja. Kalau fa'il tadi ialah subjek kan? Subjek atau pelaku kata kerja. Kalau maf'ul bih ialah objek daripada kata kerja. Kita buat contoh misalnya Ahmad kita buat contoh Ahmad artinya Ahmad membuka pintu. Okey. Kita lihat contoh Ahmad yaftahul baba. Ahmad membuka pintu. Nah, kita boleh lihat yang mana yang objek dia. Yang objek kita boleh lihat di sini ialah baba atau pintu. Ahmad yaftahul baba. Sedangkan kalau kita pakai ini, kita tanya yang failnya mana ya, kita boleh lihat. Kalau kita kita maksudnya kita nak mencari fail, kalau dalam kalimat ini failnya ialah Ahmad. Tuan-tuan dan puan-puan, Ahmad yaftahul baba, kerana di si Ahmad inilah yang melakukan kata kerja, dia yang membuka pintu. Sedangkan kenapa pintu ini adalah termasuk daripada maf'ulun bih, kerana dia yang dibuka sama siapa? Sama si Ahmad. Kalau kita pakai contoh yang tadi, ana aqra'ul kitaba, maf'ulun bihnya apa? Maf'ulun bihnya adalah buku. Kenapa? Karena dia yang dibaca sama siapa? Sama si fa'ilnya, iaitu saya. Okey. Boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita boleh faham tak untuk pengertiannya, untuk maksudnya saja daripada yang namanya fa'il dan maf'ulun bih? Boleh faham tak maksud daripada fa'il dan maf'ulun bih? Ustaz, kalau cara tulisnya Ahmad Fatahal Baba boleh tak? Boleh tidak Ustaz? Boleh. Tapi kalau fi'il madi biasanya fi'ilnya dulu baru fa'il. Biasanya ditulis macam tu. Kalau nak tulis pakai fi'il madi misalnya Fatah Ahmad Al-Baba. Jadi macam tu ya Puan Fahria. Biasanya ditulis. Tapi kalau secara kaedah boleh saja kita tulis apa?
fa'ilnya terlebih dahulu setebat ketimbang fi'il. Tapi kalau untuk fi'il madi, orang lebih umumnya letakkan fi'il dulu baru letakkan fa'ilnya. Jadi misal Fataha Ahmad al-baba. Nah, seperti contoh kalau dalam Quran, daraballahu mathalan. Nah, Allah Allah memberikan contoh, daraballahu mathalan. Kalau kita nak tulis Allahu daraba mathalan, boleh saja, tak salah. Tapi lebih umumnya orang kalau untuk fi'il madi, dia letak fi'il madinya dulu baru fa'ilnya. Okey. Okey, boleh faham ya puan ketuan kan Fahriya Ajiji? Jadi ya, fa'il ialah pelaku daripada kata kerja. Kalau misal kita lihat contoh, kita lihat contoh yang ini, Ahmad yaftahul baba. Kita boleh siapa yang melakukan kata kerja, siapa ya pelaku kata kerjanya. Kita boleh lihat, oh ternyata Ahmad. Ahmad membuka pintu, berarti Ahmad dia yang melakukan kata kerja. Kalau kita pun kita balik, babu yaftahul Ahmad, walaupun tak masuk akal lah. Walaupun tak masuk akal lah, tetap saja. Berarti fa'ilnya bab, berarti dia membuka Ahmad, walaupun tidak ada masuk akal sebenarnya. Tapi ya, Ahmad membuka pintu, Ahmad yaftahul baba. Ahmad yaftahul baba, fa'ilnya ialah Ahmad. Kalau maf'ulun bih ialah objek daripada kata kerja. Misalnya kita ambil contoh yang di atas, ana aqra'ul kitab. Saya membaca buku. Saya kan pelaku kan, yang membaca kan. Apa yang saya baca? Yang saya baca adalah buku. Berarti buku ialah objek daripada kata kerja. Okey. Boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Zainab. Okey. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Sudah faham ya Puan Lam? Puan Misalmah fahim tu. Okey, Alhamdulillah. Puan Fahria faham. Alhamdulillah. Puan Salma faham. Alhamdulillah. Okey. Sekarang bagaimana kita nak tahu tuan-tuan dan puan-puan kalau dalam kalimat bahasa Arab itu dia adalah fa'il ke adalah maf'ulun bih ke? Nah, cara bagaimana kita nak tahunya, kalau fa'il, dia kalau misalnya dia bukan sebuah domir atau bukan sebuah jenis isim khusus yang kita sudah belajar di makrifah dan nakirah ya. Kalau dia bukan kata khusus, isim khusus, kata nama khusus ataupun domir, maka di fa'il biasanya berbaris berbaris U. Kalau dia bukan domir, ini kan misalnya domir. Atau ini misalnya kata nama khusus Ahmad. Atau misalnya ada puan yang namanya Fahria. Itu kan nama khusus. Selain daripada itu biasanya fa'il berbaris U. Misalnya Muslim, U atau un ya, U atau un. Tergantung kalau kita nak pakai alif lam ke atau tak pakai. Muslimun atau al-muslim sini. Al-muslimu, misal al-muslimu yusalli. Seorang muslim dia sedang solat. Al-muslimu yusalli. Kita boleh lihat di sini dia pakai dhammah. Inilah cara kita boleh melihat ini sebuah fa'il ke, sebuah pelaku ke daripada kata kerja. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, kalau untuk maf'ulun bih, bagaimana cara kita nak cari tahu? Kalau maf'ulun bih, berbaris fathah. Berbaris
A. Kalau tadi fa'il dia berbaris u atau un, tergantung kita nak pakai alif lam ke atau tak pakai alif lam. Kalau maf'ulun bih, dia kena berbaris a. Seperti boleh kita lihat contoh di sini. Ahmadu yaftahul baba. Baba. Al-kitab ana aqra'ul kitaba. Kita ambil contoh yang baru saja. Doroba, misalnya doroba Muhammad al-maktaba. Al-maktaba. Nah, boleh kita lihat di sini. Boleh kita lihat sini, maf'ulun bihnya dia berbaris a atau berbaris fathah. Ini boleh berbeda kalau isimnya ada pengecualian khusus, misalnya dia dia merupakan bentuk khusus tadi, bentuk isim khusus tadi, atau dia bentuk domir. Dia ada beberapa pengecualian. Okey, tapi pada umumnya dia berbaris a. Kenapa? Karena fa'il ini dia harus berbaris marfu'. Kalau maf'ul bih ni dia harus berbaris mansub. Tapi itulah, nantilah kita pelajari secara khusus di ilmu nahwu. Tapi kalau kita nak belajar sedikit saja, belajar sepahamnya saja untuk kita boleh bercakap, fa'il biasanya berbaris u atau un, maf'ul dia biasanya berbaris a. Okey, a atau an, sesuailah kita nak domahkan keduanya. Misalnya kalau daraba Muhammadun maktaban, boleh juga. Kalau kita tergantung kita nak pakai alif lamnya atau tak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini harus kita ingat, sebelum saya akhiri penjelasan ni harus kita ingat, semua fi'il atau kata kerja wajib punya fa'il, tapi tak wajib punya maf'ulun bih. Jadi gitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau untuk fi'il, kalau untuk fa'il dia wajib semua kata kerja mesti punya fa'il, mesti punya pelaku. Tapi tak semua kata kerja dia harus atau wajib punya maf'ulun bih. Nah, ini kita belajar nanti ya, ada jenis kata kerja menurut kebutuhnya dia akan maf'ul, akan objek atau tidak. Misalnya contohnya kalau kata kerja yang tak butuh maf'ulun bih itu pergi. Pergi. Saya pergi ke sekolah. Ke sekolah ini dia bukan objeknya ya tuan-tuan dan puan-puan. Ke sekolah ini adalah kata keterangan atau zorof. Nanti kita belajar itu. Kan kalau kita nak pakai objek, saya pergi apa? Saya pergi pasar. Tak mungkin. Saya pergi pasar. Itu salah. Tapi saya pergi ke pasar. Ke pasar ni bukan objeknya ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak semua kata kerja dia mesti punya maf'ulun bih. Tapi semua kata kerja mesti punya fa'il. Tapi tak mesti punya maf'ulun bih. Okey? Cara kita boleh tahu kata kerja ni punya objek atau tak, kita coba saja kita buat dalam bentuk bahasa kita saja, bahasa Malaysia. Rasa-rasanya ini kata kerjanya butuh tak sama objek. Misalnya kalau saya solat, saya solat ni rasanya saya solat kita tambah kata objek, saya solat masjid, tak betul rasanya. Tapi kalau saya solat di masjid, berarti dia
di masjid ni keterangan, bukan objek ya. Tapi kalau saya menyolati jenazah misalnya, berarti kata kerja ini menyolati ini, dia dia butuh objek, berarti dia punya maf'ulun bih. Okay? Kalau saya pergi ke pasar, ke pasar ini bukan objek ya tuan-tuan dan puan-puan, dia kata keterangan. Tapi kalau saya saya mengendarai kereta misalnya, berarti kereta ini objek dia masuk, karena mengendarai ke kereta tak masuk dia, tak masuk. Tapi saya mengendarai kereta, kereta ini objek, masuk dia. Okay? Jadi kita coba kena kreatif sikit, kita ubah dulu ke bahasa Melayu. Rasa-rasanya cocok tak kalau dia pakai objek tak? Kalau dia pakai objek, cocok, berarti boleh kita pakai objek. Tapi karena dia tak wajib semua fi'il punya maf'ulun bih, kita kena pakai kata keterangan saja. Misalnya kita pakai keterangannya itu biasanya dalam bentuk fi'il, dalam bentuk huruf jar, dan bentuk kalimat majrur. Misalnya di masjid, ke pasar, atau seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Okey. Okey, ada pertanyaan tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey, saya tinggal sebentar ya. Ustaz, maf'ulun bih itu wajibkah pakai alif di belakang, alif lam? Kalau pakai alif maksudnya ini, kalau pakai berbaris fathah dia wajib. Kalau dia maf'ulun bih dia wajib berbaris fathah. Ya. Tapi kalau maksudnya alif lam ini dia sebenarnya tak wajib. Misal kalau kita pakai daraba Muhammadun maktaban boleh saja. Seperti kalau misal dalam Quran, daraballahu masalan lillazina kafarum daraballahu masalan. Ada dalam Quran itu surat apa? Mujadilah tak salah. Atau di surat Al-Baqarah ada juga daraballahu masalan. Apa ya? Lupa saya. Innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa ayat. Ma ba'udatan kan bukan tapi an. Dia tak pakai alif lam, ba'udatan. Tapi kalau Puan Fahria bertanya, daraba Muhammad al-maktaba, ini wajib ya. Ini wajib ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi alif lam ni dia tak wajib. Alif lam ni dia tak wajib. Tapi kalau kita pakai alif lam dia kalau dia tak pakai alif lam dia maktaban. Ya? Maktaban. Kalau misalnya Ahmad yaftahul baba, kalau dia tak pakai alif lam dia baban jadi. Kalau dia tak pakai alif lam dia menjadi macam ni.
maktaban. Nah, jadi macam tu ya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi seperti yang telah kita pelajari, dia bermakna menjadi bermakna nakirah, bermakna umum. Jadi yang dalam kalimat ini Muhammad bisa jadi memukul meja apa saja. Tak khusus maknanya. Surat Tahrim Ustaz. Terima kasih Kak Cha sudah membetulkan. Okey, boleh faham tak ada atau ada tu pertanyaan lagi? Tuan-tuan dan puan-puan. Uh, Puan Misalma, fa'il itu dia berbaris u atau un ya, bukan an ya. Kalau maf'ulun bih, dia baru bisa berbaris a atau an ya. Uh, U atau un. Misalnya maktabun, misalnya maktabun, kitabun, nah itu. Biasanya apa? Biasanya orang lebih sering menggunakan dia sebagai dalam bentuk ma'rifah, dia kan sebagai pekerja. Jadi biasanya pakai kalau tak domir, nama khusus, kalau tak nama biasa tapi pakai alif lam al-muslimu. Nah, sebagai penjelakan dia sebagai apa failnya di sini. Berarti dia harus jelas siapa yang menjelaskan. Tak boleh orang umum saja ya. Jadi jarang yang pakai un ini. Maf'ulun bih ni mansub ke Ustaz? Betul, dia mansub. Tapi karena saya sebenarnya belum menjelaskan apa itu marfu, mansub, majrur, kita pakai istilah A saja ya, Kak Cha. Dia sebenarnya mansub ini. Penjelasan yang lebih tepatnya ni mansub. Ya. Tapi biar kita lebih mudah karena kita mempelajarinya untuk bercakap ya, jadi lebih mudah dimengerti kalau kita pakai kita menjelaskan pakai maf'ul bih berbaris fa'il berbaris u. Jadi lebih simpel dia menjelaskan, lebih mudah kita untuk menggunakannya dalam bercakap. Kalau biasa kita belajar di ilmu nahwu kan kita jelaskan ini mansub, ini maf'ul, karena kita nak biasanya di ilmu nahwu ni untuk menjelaskan, untuk menafsirkan Quran. Jadi harus kena detail. Harus kena detail, kalau tak salah makna, salah penafsiran. Salah kita cara memaknainya nanti. Tapi kalau untuk sekedar bercakap kita pakai yang simple je lah, tak apa ya. Okey, Ustaz, insyaAllah teruskan. Okey, alhamdulillah boleh faham ya. Nah, sekarang bolehlah kita pakai latihan sedikit. Tambahin latihan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau di tempat saya sekarang ini ada hujan, jadi mungkin mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada tuan-tuan dan puan-puan yang merasakan line putus-putus di video nanti ya. Sini soalnya lagi hujan sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Okey.
Apa lagi ya? Hmm, apa ya? Uh, Sebentar. Nah, oke, tonton dan perempuan. Kita di sini punya tiga kata kerja. Ini ada yamsiku. Ini apa artinya memegang? Kita buatlah fi'il mudhari'nya ya. Fi'il madinya masaka yamsiku. Kalau ini jalasa yajlisu. Kalau ini kata bayak tubuh. Kata bayak tubuh. Nah, saya ingin kita apa tuan-tuan dan perempuan mencoba membuat ayat ayat daripada kata kerja ini. Ayat daripada kata ini. Boleh tuan-tuan dan perempuan ganti dia failnya, ganti dia domir. Kan ini domirnya apa? Boleh bebas. Dan tuan-tuan selain tambah dia failnya atau ubah failnya, tuan-tuan dan perempuan juga lihat ini kata kerjanya perlu tak maf'ulun bih, perlu tak objeknya. Kalau perlu tambahkan objeknya, kalau tak usah. Boleh nak tambah kata keterangan misalnya kata keterangan tempat misalnya di atas kursi ala kursi misalnya, atau di dalam masjid fil masjid boleh. Untuk kata kerja pertama ada masaka yamsiku, artinya dia memegang. Boleh tak tuan-tuan dan perempuan buat ayat daripada kata kerja ini, dari kata kerja masaka yamsiku. Misalnya apa? Saya memegang apa tuan-tuan dan perempuan? Perlu tak ini kata kerja ini? Perlu tak dia objek? Kalau perlu boleh kita tambahkan, kalau tak usah, kalau sebenarnya dia tak perlu objek, tak usah kita tambahkan. Boleh dibuat tuan-tuan dan perempuan, boleh buat sekreatif mungkin. Kita cuba praktik ini tuan-tuan dan perempuan. Biar kelak kalau kita mungkin insyaAllah mungkin kita pergi haji atau umrah, kita dapat satu kata kerja kita boleh pakai langsung, kita praktikkan di depan orang. Misal saya nak beli ini ya,
Apa beli? Ishtaro yashtari. Saya nak beli buah misal. Saya nak beli air zam-zam misal. Anak ashtari ma'a zam-zam. Nah, kita sekarang punya 3 kata kerja. Ada masaka yamsiku. Jalan. Untuk masaka yamsiku ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat ayatnya macam mana ya? Puan Lam sudah buat ni. Muhammad Yas. Itu meme ya, itu meme ya, maaf Puan Lam, itu meme ya. Masaka. Jadi bukan sosaka, bukan sosaka, bukan kan yasiku ya. Itu meme itu, yamsiku. Maaf ya, Puan Lam, mungkin saya salah baca mungkin ya. Masaka yamsiku. Ayo tuan-tuan dan perempuan, ayo kita cuba buat ayatnya daripada kata kerja ini. Misalnya, Puan Dawe, Zaidun yamsiku al-kitabah. Oh masih halus ya, tak nampak ya. Kita buat agak besar sikit ya. Kita nantilah kita buat artinya. Okey. Okey, kita ni kita besarkan juga. Ini artinya memegang ya. Ada juga artinya duduk. Ada juga kerja menulis. Okey. Maaf tak sampai. Okey, tak apa ya. Okey, contoh dari Puan Dawe, Zaidun yamsiku al-kitaba. Okey. Zaid memegang kitab, memegang buku. Okey. Puan Lam, Muhammad yamsiku qalam. Yamsiku qalam, okey. Muhammad memegang pen. Okey, boleh juga. Ahmad yamsiku qalam, okey. Memegang pen, okey. Sama ya? Puan Lam, kalau misalnya dia tak beralif lam, dia kena tambah alif di belakang ya. Jadi misalnya qalaman jadinya. Karena dia an kan? Karena dia an. Tapi kalau dia pakai alif lam kan dia tak, bukan an, berarti dia jadi al-qalam berarti. Ana amsiku hakibatan. Okey. Boleh ke? Kita ambil contoh yang paling banyak dipakai lah ya. Memegang pena, dia tadi banyak sangat ya. Okey. Kita ambil contoh. Muhammad yamsiku
Nah, kita coba yang tak pakai alif lam. Qalaman. Jadi bini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia tak pakai alif lam, dia kena tambah alif. Maaf tadi lupa saya jelaskan di bagian maf'ul bih tadi. Dia kena pakai alif. Seperti maktaba, maktaban. Dia kena pakai alif di belakang. Okay? Muhammad yamsiku qalaman. Boleh kita lihat di sini. Ternyata kata kerja memegang, dia perlu atau kena pakai maf'ulun bih. Berarti failnya mana? Failnya Muhammad. Memegang apa? Memegang kata kerjanya. Kata objeknya apa? Objeknya atau maf'ulun bih apa? Qalam. Okey. Okey, yang lain ni cuba saya baca. Ahmad yamsikul qalama. Okey. Ana amsiku hakibat. Okey tadi. Muhammad yamsiku al-hakibah. Okey. Okey, boleh semua ya? Okey. Okey, begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Nah, sekarang kita cuba yang duduk sekarang. Jalasa yajlisu. Okey. Okey. Boleh buat tak tuan-tuan dan puan-puan? Yang jalasa yajlisu. Okey, Puan Dewi. Zaidun yajlisu ala kursi. Ali yajlisu ala kursi. Okey, tak perlu maf'ulun bih. Okey. Okey, Puan Dam. Kita nanti dulu. Okey, ada lagi tak tuan-tuan dan puan-puan nak cuba? Puan Halimah ni. Fatimah tajlisu alam alif lam kursi ya. Kursi. Ana amsiku hatifa. Okey, ini yang tadi ya. Betul Puan Misalma. Kalau dia tak pakai alif lam, kalau tak pakai alif lam dia pakai an ya. Pakai an terus ditambah alif di belakang. Okey. Nah. Okey. Nah, kita pakai contoh inilah. Nah. Habis. Aliun yajlisu ala kursi. Okey. Okey. Nah, kita boleh lihat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita artikan ini, dia artinya Ali duduk di atas kursi. Nah, Ahmad yajlis ala kursi. Okey, rata-rata kursi ya. Okey. Nah, untuk ala kursi tadi, seperti yang telah saya bilang, dan telah kita belajar bersama, kursi ini dia bukan maf'ulun bih, bukan objek. Melainkan dia ialah kata keterangan. Dan kebetulan kata keterangan ini bentuknya ialah majrur. Isim majrur yang telah kita pelajari. Dia soalnya ada kata ala, ada huruf ala di sini. Ada ala. Berarti ala ini, kalau ala ini setelahnya isim baris bawah, isim majrur. Jadi makanya kursi. Kalau maf'ulun bih, kalau objek kan dia barisnya a. Kalau majrur dia barisnya i. Itu termasuk daripada perbedaannya ya. Jadi betul ini betul kalimat ayat yang benar. Aliun atau Muhammadun atau apa subjek yang tuan-tuan yang buat
Tuan-tuan dan puan-puan buat, Aliyun yajlisu alal kursi. Berarti kata kerja duduk dia tak perlu objek, tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu objek. Yang dia perlukan apa? Yang dia perlukan ialah kata keterangan. Kata keterangan. Kata keterangannya dia apa di sini? Alal kursi. Alal kursi. Okey. Kalau misalnya ada yang nak tanya, untuk yang kata yang perlu objek, dia boleh juga tak ditambahkan sama kata keterangan? Boleh juga sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh. Jadi misalnya Muhammad yamsiku qalaman fil fasli di fil madrasati misal. Di apa? Fil madrasati misal. Muhammad memegang pena di sekolah. Dia sudah tambah objek, tambah lagi kata keterangan. Boleh, boleh. Tapi kalau dia tapi untuk yang ini aliyun yajlis alal kursi, ini yajlisu ini dia tak perlu objek, tak payah dia pakai objek. Dia karena itu untuk biar lebih jelas dia tambah saja kata keterangan. Okey. Okey, jadi betul tuan-tuan dan puan-puan sudah bisa sudah boleh buat ayat dalam bahasa Arab menggunakan kata kerja. Kita boleh tahu kalau yajlis ini ternyata dia tak perlu kata objek. Nah, sekarang yang terakhir, ini dah betul semua ya. Saya cuba baca-baca sedikit yang lain. Muhammad yajlis, okey, tak perlu maf'ul bih. Okey, betul ya. Umar yajlis fi sayyarah, di dalam mobil. Okey, di dalam kereta. Okey, boleh juga. Fatimah tajlis alal kursi. Okey, betul. Nah, yang terakhir lagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sudah betul semua ya untuk kata kerja yang kedua dah boleh semua buat ayat. Nah, yang ketiga lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kataba yaktubu kata kerjanya. Menulis artinya. Kataba yaktubu. Nah, kataba yaktubu ni perlu objek tak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh buat ayatnya tak tuan-tuan dan puan-puan? Kataba yaktubu. Ayo, kita coba sama-sama yuk buat ayatnya. Untuk kata bayak tubuh, menulis ini tuan-tuan dan perempuan. Pertama kita tentukan dulu kita nak pakai subjeknya, failnya nak pakai yang mana? Okey, tak perlu objek. Ya, Ali yaktub. Okey. Puan Dawe, Fatimah taktubu fil madrasati. Okey. Osama yaktubu al-kitaba. Okey. Okey, ada yang lain tuan-tuan dan puan-puan? Kataba Ali ad-darsa fil fasli. Okey, lengkap sekali ni Puan Misalmah. Okey, jadi ada terkadang kata kerja yang kalau kita lihat ini kayaknya boleh pakai maf'ul sama boleh tak pakai maf'ul. Salah satunya contohnya kataba yaktubu ni. Dia boleh pakai maf'ul, misalnya kita nak pakai kataba seperti contoh Puan Misalmah ini, kataba Aliyun ad-darsa. Ali menulis pelajaran. Tapi kalau kita nak pakai langsung tanpa perlu objek, bisa kita nak pakai langsung kata keterangan. Seperti contoh apa?
Seperti contoh Puan Dowe ni, Fatimah taktubu fil madrasati. Fatimah menulis di sekolah. Atau misalnya saya buat contoh juga, uh, ana aktubu seperti contoh Puan Halimah ni, Ahmad yaktubu ala saburah. Ahmad menulis di atas papan tulis, atau ana aktubu alal kitab. Saya menulis di atas buku. Jadi terkadang ada kata kerja yang kalau kita buat kalimatnya tampaknya boleh pakai maf'ulun bih. Nampaknya juga boleh tak pakai maf'ulun bih. Salah satu contohnya ada kata ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini adalah kata kerja yang fleksibel, kalau kita boleh sebut dia. Fleksibel ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi betul yang nak pakai objek betul, yang tak pakai objek pun betul untuk kata baik tu. Berarti kita ambil contoh saja yang paling banyak. Kita pakai Zaidun lah. Zaidun yaktubu ala saburati, misal kita guna pakai alal kitabilah. Orang banyak pergi kitab ya. Alal kitabi. Kalau nak pakai objek boleh juga. Yaktubu ad-darsa, seperti contoh Puan Halimah tadi. Ad-darsa. Keduanya ni betul. Nak pakai ini boleh, pakai ini boleh juga. Okey, boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Boleh faham ya pembelajaran akan fa'il dan maf'ulun bih? Atau ada pertanyaan lagi? Yaktubu Ustaz ad-darsa ala saburah. Oh, lebih lengkap lagi nih Puan. Mantap ya. Ustaz menulis pelajaran di atas papan tulis. Oh, lebih lengkap lagi nih. Okey, boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Atau ada pertanyaan lagi? Aliyu yaktubu ala warak. Oh, bagus nih. Tulis di atas daun ya, tuan-tuan dan puan-puan. Di atas daun ke kulit di atas? Okey. Boleh start insya-Allah. Alhamdulillah Puan Lam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang lain, ada pertanyaan ke atau boleh faham? Atau masih nulis contoh ayat ya? Nak cuba-cuba, senang ni buat contoh kreatif semua tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Ustaz, mohon denda. Tak apa Puan Misalmah. Faham insya-Allah. Alhamdulillah Puan Salmah. Okey, kerana tidak ada pertanyaan dan rata-rata tuan dan puan-puan boleh faham, maka bolehlah kita akhiri juga kerana sudah habis. Bolehlah kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah faham. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Puan Lam. Terima kasih Puan Misalmah. Terima kasih Puan Salmah. Puan Dawe, syukran sama-sama. Okey. Dan terima kasih Puan dan tuan-tuan dan puan-puan yang
Belum saya sebut namanya. Terima kasih. Terima kasih Puan Rosila. Ya, syukur Ustaz. Sama-sama. Syukur Ustaz. Afwan, Tuan Burhan Abdul Halim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Tuti, Puan Halimah.